Pemirsa, saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC Korlantas Polri akan mengupdate situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk informasi yang pertama, pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas saat ini dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Kuningan di jalur arteri terpantau ramai dan terlihat sudah adanya peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan. Hal ini juga dikarenakan antrian kendaraan yang akan menjelang traffic light dan juga pertemuan arus kendaraan dari arah Tendean ataupun kendaraan dari arah keluar gerbang tol Kuningan. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota Jakarta dari arah Kuningan yang akan menuju ke Semanggi saat ini terpantau lancar, namun perlu diantisipasi akan antrian kendaraan yang akan keluar dari gerbang tol Kuningan. Kemudian pemirsa, lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu dari arah Semanggi yang akan menuju ke Pancoran ataupun Cawang saat ini terpantau lancar baik di jalur arteri ataupun di tol dalam kota. Dan pada pagi hari ini juga petugas memberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow yang dimulai dari kilometer 0 Cawang menuju ke kilometer 8 Semanggi demi mengurai kepadatan lalu lintas pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan bergeser ke Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kondisi lalu lintas dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Slipi ataupun Tomang terpantau lancar, baik itu di jalur arteri ataupun di tol dalam kota, lalu lintas saat ini terpantau lancar. Kemudian di tol dalam kota, lalu lintas dari arah Tomang yang akan menuju ke Pancoran atau Cawang juga terpantau lancar, belum terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan. Namun berbeda pemirsa di jalur arteri, lalu lintas saat ini dari arah Slipi yang akan menuju Semanggi terpantau sudah mulai ramai, terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan. Hal ini juga dikarenakan pertemuan arus kendaraan dari arah Sudirman yang juga akan mengarah ke Kuningan. Namun lalu lintas masih dapat berjalan dengan kecepatan kurang lebih 30 hingga 40 km per jam. Harap para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dan menggunakan lajur sesuai dengan ketentuan. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon, Kalimalang atau Jalan Ahmad Yani pagi hari ini terpantau cukup lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan. Hal ini juga terlihat dari adanya antrian kendaraan menjelang traffic light hanya kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan. Dan selepasnya kendaraan dapat kembali berjalan dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Kemudian lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang ataupun Jalan Ahmad Yani saat ini juga terpantau lancar setelah antrian traffic light kendaraan dapat berjalan dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Dan pagi hari ini kendaraan juga didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4. Namun pemirsa, kami tetap harapkan para pengendara untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku dengan tidak memutar balik yang bukan pada tempatnya. Hal ini demi kelancaran arus lalu lintas. Dan yang terakhir kita akan melihat lalu lintas dari kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Di mana kondisi arus lalu lintas pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke Grogol melalui jalur arteri terpantau lancar cenderung lengang. Dan juga lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan menuju ke tol Bandara Profesor Sudiatmo. Pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar cenderung lengang. Kemudian dari arah sebaliknya pemirsa dari Jalan Profesor Sudiatmo yang akan menuju ke dalam kota Jakarta. Pagi hari ini lalu lintas terpantau lancar walaupun terlihat sudah mulai adanya peningkatan jumlah kendaraan. Namun lalu lintas masih terpantau kondusif lancar. Kemudian pemirsa lalu lintas dari arah tol Jakarta yang akan menuju ke Tangerang saat ini terpantau lancar, kecepatan kendaraan dapat ditempuh dengan kecepatan normal. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi sesekali dikarenakan angkutan besar yang melintas, namun selepasnya kendaraan dapat kembali berjalan dengan kecepatan normal.
Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 148 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 17 orang meninggal dunia, 21 orang luka berat, dan 221 orang luka ringan. Dari 148 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, pemirsa, 74% didominasi oleh kendaraan roda 2. Kami tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada Anda untuk selalu tertib dalam berkendara, mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku, dan juga selalu berkonsentrasi saat berkendara. Dan selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi lalu lintas terkini, dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas.